Halo, kembali lagi bersama saya Pak Besut di konten vlog kita yang pertama. Nah, di konten vlog hari ini, aku akan menceritakan tentang pengalaman Sonichi aku mengikuti event Meet and Greet Sister Reunion JKT48 X AKB48 yang ada di SBSD. Nah, di video kali ini disclaimer dulu, aku tidak banyak mengambil footage karena aku benar-benar menikmati event Sonichi aku, jadi sedikit banyaknya footage itu seadanya aku ngambil. Satu, kedua kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi semoga kalian beruntung. Di tanggal 24 hari Jumat aku berangkat menggunakan motor ke bandara diantar sama orang tua aku. Guys, gue udah di bandara, udah simpan barang di bagasi tadi, udah check-in juga. Flight gua tuh di 12.15 dan di Wita, dan di sini baru jam 11.02, jadi sekitar masih ada sekitar sejam. Aku sampai itu, aku ketemu Koreno tuh di sekitar jam 2 karena aku nggak delay pesawatnya, aku sampai di 1.30, tapi aku harus nunggu bagasi. Gue udah di bandara dan gue udah janjian sama Koreno, ini lagi ngambil bagasi, terus kita ketemu Koreno di sini. Jadinya aku ketemu sama Koreno karena beda terminal juga, aku di terminal 2A dan sedangkan Koreno itu di terminal 1A. Aku akhirnya ketemu Koreno itu cukup lama, di sekitar jam 2 lewat. Dari jam 2 lewat itu akhirnya aku sama Koreno berangkat ke penginapan. Dari bandara ke penginapan itu aku lupa berapa lama, sekitar 30 menit sampai 1 jam, aku lupa, karena kebetulan alhamdulillah nggak macet pada saat itu. Aku ketemu lah, aku sampai di penginapan, alhamdulillah disambut dengan baik sama teman-teman ROTF. Banyak banget teman-teman ROTF di sana, aku disambut baik. Nah, dari situ setelah ketemu sama teman-teman ROTF, akhirnya kita ngobrol dan sebagainya. Aku tidak banyak, sekali lagi aku tidak banyak mengambil footage, tapi dari situ aku ngobrol sama teman-teman ROTF. Sambil ngobrol, ada beberapa teman-teman ROTF itu yang langsung memberikan aku photocard. Dimana photocard ini jujur aku sangat senang diberikan langsung sama mereka. Photocard yang mereka berikan itu banyak banget dan cuma-cuma, jadi thank you so much. Ada ini, ada Freya, mostly Freya, ada Lulu tuh dari Poland, Freya dari Ritkal kalau nggak salah, ada juga dari Derio. Nih banyak banget yang diberikan guys. Nah, banyak banget dan aku diberikan gitu sama teman-teman. Dari situ ngobrol, kita main Uno sampai istirahat untuk berangkat event besoknya aku siap-siap itu di sekitar jam 7 karena aku tipe orang yang nggak mau membuat orang nunggu dan nggak mau ngantri, apalagi mandi. Jadi aku jam 7 udah siap dan bergantian teman-teman, dan sambil sarapan di jam 9 itu kita akhirnya berangkat dari penginapan ke venue di SBSD. Kita sampai dari penginapan itu ke venue itu beneran pada saat sesi 1 udah buka. Jadi ketika sampai aku langsung masuk dan ngantri di sesi 1. Halo guys, ini lagi bareng ada Mas Al, ada Mas Wil, dan ada Bang Gio. Ini katanya Fatwa ini nggak datang guys, Lihatlah hari ini dia di mana. Memang Fatwa ini. By the way, gimana? Udah sesi 1 sama siapa aja? Sesi 1 sih sama Raisa doang ya, teman-teman ya. Cuman habis ini gue bakal ketemu Lulu dan tahu sendiri dan di sesi 2 ada siapa. By the way, gimana? Raisa berapa tiket? Raisa gue 1 tiket doang. 1 tiket. Gimana? Pas ketemu Raisa 1 tiket tuh gimana? Menurut gue ketemu Raisa 1 tiket sangatlah kurang ya. Kurang ya? Ya, cuman karena ini subsidi ya, jadi kalau si Merci si Merci ya. Karena ini subsidi, jadi gue senang aja sih ketemu Raisa, gue bisa kenal sama Raisa gitu kan. By the way, gue di sesi 1 itu ada Nachia sama Chelsea. Oke. Nachia itu gue 1 tiket, anaknya asik. Dia tuh malah kayaknya tadi terharu karena dia ingat gue dari Makassar. Gue kan di VC janji, gue mau datang nih dari Makassar, MNG lu. Oke. Nah, terus gue ngomong tadi, ingat nggak gue? Oke, Terus dia bilang, loh kakak yang dari Makassar ya?
Oke. Dia langsung terharu. Waduh, nangis gak? Hampir nangis lah. Aduh. Cuman karena 10 detik pas Ngacianya udah mau terharu, udah habis. Ya. Beres. Udah mau nangis mas. Iya, Bener, mas. udah mas. Ya gitu. Terus Chelsea gua 4 tiket. Oke. Jadi, nah, Chelsea 4 tiket tuh asik. Anaknya asik. Ya sekitar 10 menit lagi kita sesi 2 jadi. Iya. Kita ngantri sesi 2 dulu. Guys, kita udah sesi 2. Tadi gua udah MNG Alia, Raisa dan Lia. Seru, anaknya seru. Lia malah ingat nama Pak Busut itu dari mana. Nah, kamu Al tadi sesi berapa aja? Gua sesi. Sorry, membernya siapa aja? Ya, gua sesi 2 itu sama ini nih, sama siapa namanya tadi? Ah. Lulu. Gimana Lulu? Ya, Lulu nih, ini lucu nih ya guys ya teman-teman ya. Ah. Gua baru buka tirai nih, Ah. tirai. Si Lulu tuh gini-gini nih kayak Ah. Kunto aja. Gua dikira Kunto Aji, gelo kembaran Kunto Aji guys. Kocak. Coba komen apakah dia kembaran Kunto Aji? Ini adalah Kunto Aji ketika tidak terawat ya teman-teman. Benar. Kocak. Kocak ya Lulu ya. Berapa tiket ya? Kocak. Satu tiket aja sih. Nyesel satu tiket. Nyesel kan? Iya, nyesel. Mas Wil. Enggak. Berapa tiket? Tadi sesi 2 sama siapa aja? Sesi 2 tadi sama Alia. Alia. Berapa Sama Cilia tiket? 2. Sama Cilia juga. Sama Cilia. Alia berapa tiket? Lia berapa tiket? Alia 2 tiket, Cilia 1 tiket. Bagaimana kesannya setelah meet and greet dengan Alia? Kesannya sangat-sangat seru karena dia ingat saya ya. Saya Oh. sangat suka kalau member ingat saya Gitu ya, gitu ya. Ya, tadi pertama kali masuk, halo kak, akhirnya ketemu juga sih. Dia bilang kayak gitu. Ya akhirnya ketemu juga, aku bilang, aku ini Sonichi meet and greet sama Alia. Oh iya, ya aku yang ini Alia yang apa? Yang fanswar itu ya. Oh iya aku ingat. Berapa jam? Aku bilang. Aku salah bilang tadi. Aku bilangnya 4 jam. Padahal 4 jam itu waktu dari Dieng ke Purwokerto-nya doang. Yang dari Purwokerto sampai ke Jakartanya Nggak aku disebut. ikut. Aduh, aku lupa. Tapi Cilia langsung bilang, wah jauh banget. Itu padahal udah sebelum itu udah ditepok sama ini staffnya. Tapi berhubung Cilia Masih ngomong. Alianya itu masih ngomong, jadi aku lanjut sedikit. Enggak apa-apa. Itu buat Alia. Kalau Lia? Kalau untuk Cilia berhubung cuma 1 tiket, ini sebenarnya thank you banget ya buat Mas Faiz yang udah subsidi tiket Cilia. Thank you Mas Faiz, semoga Mas Faiz sehat selalu lancar rezekinya. Tadi Nih orangnya nih guys. Subsidi ini. Tadi pas masuk Cilia langsung ini karena kan tadi di depan saya itu Mas Faiz langsung. Jadi Mas Faiznya udah bilang ajak temen. Iya. Pas aku masuk Cilianya bilang, oh ini yang diajak temennya. Iya Cilia. Benar. Cilia berhubung ini aku cuma 1 tiket jadi aku mau perkenalan aja ya. Ya aku bilang perkenalkan aku Wildania Asbalah dan aku fans Lia, aku dari Dieng. Dari mana? Dieng. Oh Dieng, ya jauh kah? Iya jauh, lumayan jauh Cilia. Terus itu udah cuma 1 tiket dong jadi Ya segitu. udah. Nice. Guys, ini gua habis MNG to shoot. Capek. Gua tuh jadwalnya dari sesi 1 sampai sesi 7 ada. By the way ini gua sama teman-teman. Ada Nino, ada teman-teman, ada Hafid, ada Mas Wil, ada Bagio, ada Rahmin. Bete gua, ada Rahmin. Bete gua. Nih, ada Rafira dan ada Mas A. Ya lu lagi. Gue sesi 4 siapa tuh dia? Sesi 4 gue Kimi 2 tiket gue. Gimana? Kocak sih anaknya. Worth it sih kalau kalian MNG sampai mau 1 tiket sampai 50 tiket ke atas juga. 50 tiket. Ya gimana ya? Menurut gue tetap worth it karena Kimi itu tetap apa ya? Anaknya sih menggiring sih. Oke, Menggiring. menggiring. Iya, menggiring apa sih? Menggiring topik. Jadi kita tuh nggak kayak apa ya? Ada pembahasan lah jadi. Bahasanya kayak nggak orang domo. Gitu Sesi sih 5? kalau kata gua. Sesi 5 gua sama gua lupa nih. Sesi 5 gua sama siapa ya? Mikaela bukan sih? Enggak. Mikaela ke sesi 6. Lulu. Enggak. Lin. Nah, ya Lin. Gua kalau sama Linnya sih gimana ya bahasa gue ya? Pertama, member pasti cakep lah. Ya kan? Kedua tuh kayak gua geser awalin padahal bukan opsi gue ya. Ya, geser ke Malin ya. Geser gua Berarti cantik ya Alin ya. banget, Bro. Tapi aku pun yang MNG Amalin
cakep. Cakep banget, sumpah demi Allah. Cakep. Jadi gua satu tiket menyesal. Nah, Kalau gua Lin satu tiket menyesal. Kalau Kimi menurut gua mau satu tiket atau banyak juga gak bakal nyesel. sama. Gak bakal nyesel karena member gitu. Terus sesi 6 gua Mikaela. Mikaela. Gimana Mikaela nih? Nah, kalau Mikaela gua agak unik dikit nih. Kenapa tuh? Karena gua sama Mikaela itu gua bilang kayak gini. Nah, Mik, bukan Mik sih, kayak Kak, gua cuma satu tiket, gua mau kenalan doang nih gitu kan. Kayak ya udah. Ah. Terus si Mikaelanya kayak nyambut kayak, "Oh ya udah kenal aja Kak," gitu kan. Perkenalkan aku Mas Al, udah gitu doang, udah. Terus si staffnya juga kontak. Staffnya juga bilang kayak gini, udah gitu doang, iya gitu, gitu doang. Akhirnya gua keluar. Yang itu yang lucu aja, sama Mikaela itu yang lucu. sih. Sesi 7, Sesi 7 gua sama Lia. iya. Menurut gua sama Lia satu tiket kurang. Kenapa kurang? Karena gimana ya Pak ya, kayak dia tuh suka ngomong gitu loh. Cuman Anaknya Yeping iya. ya, anaknya Yeping. kalau kita gimana ya gini aja deh gampangnya, gimana kalian kalau kalian belum ngomong, orang itu masih ngomong, tiba-tiba kita udah disuruh udahan gitu. Benar. Jadinya kayak Nggak aduh kurang nih gitu kan. Aku mengalami itu di sesi 2 sama dia. Sama Lia. Sama Lia. Oh sama Lia. Aku cuma satu tiket dulu juga kan. Ah, Staffnya udah bilang selesai, oke. Lianya masih ngomong. Ya itu makanya kayak Jadi aduh ini gimana ya? ya kayak satu tiket kurang kalau sama Lia. Benar. MNJ aku tuh dari sesi 1 sampai 7. Sedangkan tushoot aku cuman ada di sesi 3 dan 4. Aku cuman tushoot 2 member. Nah, kalau ditanya MNJ dan MNJ yang paling berkesan itu, aku bisa menyebutkan 4 member kali ya. Salah satunya itu pertama Nacia. Terus selanjutnya itu MNJ tentu sama Alia. Kebetulan aku MNJ Alia itu di sesi 2, 6 sama 7. Sesi 2 yang berkesan aku di Alia itu karena dia langsung tahu aku. Itu bianas gitu. Aku masuk bilik langsung, akhir. Aku belum mau ngomong. Aku masih baru masuk aja pun dia langsung ngomong. Akhirnya ketemu sama Kappa Bosir. Dan itu sangat berkesan bagi aku. Dia ingat, benar-benar ingat. Dan itu aku sangat mengapresiasi itu dari Alia. Dan di sesi 7 itu di Alia aku saking ngobrol itu bingung lagi mau bahas apa. Tapi yang aku apresiasi itu di sesi 7 aku ngobrol sama Alia, dia sampai ingat hal-hal kecil yang aku tanyakan pada saat dia live chat live IDN. Itu dia ingat semuanya. Dan itu menurut aku sangat berkesan bagi aku karena hal-hal kecil pun dia berusaha ingat. Lanjut member yang berkesan lagi itu Gita. Aku kan Gita satu tiket ya. Aku outfitnya waktu event itu seperti ini, beneran seperti ini. Nah, aku ketemu sama dia. Aku kan belum pernah VC, belum pernah MNG, intinya belum ada interaksi sama kita. Aku masuk ketemu. Dia langsung gini, "Kak, kok banyak banget yang pakai baju ini? Itu baju apa? Coba kakak lihat belakangnya, apakah punya kakak beda gitu." Jadinya yang aku belum pernah kenalan, aku nggak sempat kenalan, jadinya cuma bahas baju. Tiket aku udah habis, waktu aku udah habis gitu. Tapi itu berkesan bagi aku berarti, karena menurut aku berarti Gita benar-benar memperhatikan sekitarnya, karena dia tahu banyak banget yang pakai baju ini gitu. Lanjut, yang berkesan selanjutnya itu Naila terakhir menurut aku ya, karena dia ingat aku juga, meskipun samar-samar aku berusaha bantu ingat. Aku masuk ke bilik, aku bilang halo gimana kabarnya, dia juga bilang hal yang sama. Aku bilang kira-kira ingat aku nggak, terus dia bilang aku cuman ingat wajahnya, aku nggak ingat namanya Kak, maaf. Aku bilang kalau Om Besut ingat nggak, dia langsung oh ingat yang bahasa Inggris. Nah itu dari situ aku melihat, dan setelah itu perbincangan aku malah menggunakan bahasa Inggris, dan aku melihat Naila udah cukup lancar bahasa Inggris gitu. Nah di situ yang lucunya adalah sempat kan panas tentang masalah waro dan sebagainya kan. Menurut aku bukan tentang masalah diingat, tapi tentang bagaimana kita berusaha membuat member ingat kita gitu. Walaupun membernya lupa, ya tugas kita buat mengingatkan membernya kita siapa. Kalau yang to shoot ini, aku to shoot ada di sesi 3 dan 4. To shoot sesi 3 dan 4 itu ini
Pertama di sesi 3 aku tuh shoot sama ini anak. Nah kebetulan aku ganti outfit. Kenapa ganti outfit? Itu adalah outer kayak kimono yang aku pakai, dimana coraknya itu ada aksara Makassar dan yang aku bisa banggakan gitu. Makanya aku mau Shonichi Shoot aku itu ada sedikit Makassarnya gitu. Yang bikin shoot ini berkesan tuh ketika aku masuk kan antri shoot, dia langsung nunjuk, loh kok ganti outfit? Ya dong ganti outfit gitu kataku kan. Ganti outfit terus bahas posenya gimana kak dan sebagainya. Nah ketika itu jadilah pose yang seperti ini kan, ngobrol. Nah yang bikin berkesan lagi ini kan aku harus ngantri ini, nunggu ini jadi kan. Sambil aku nunggu anaknya masih ngajak ngobrol, aku pun masih ngobrol sama dia. Jadinya aku berpikir interaksi aku sama ini anak timbal baliknya tuh dapat gitu, jadi aku cukup gimana gitu sama dia. Nah lanjut di sesi 4 aku shoot sama Katie. Menggunakan outfit yang ini, jadi aku ganti kostum lagi menggunakan outfit yang ini. Nah itu shoot itu mungkin tidak terlalu yang bagaimana. Kenapa? Karena aku belum pernah interaksi sama Katie, beda sama Alia. Tapi yang aku cukup notice tuh pertama dia tentu tahu ini jersey ini dari merch siapa, dia tentu tahu. 1, 2 itu dia notice awalnya aku shoot itu lupa kalau aku masih pakai ini mic ini. Aku lupa buka dan dia notice, kakak YouTuber ya? Aku bilang kok gitu, itu mic-nya masih belum dibuka. Nah itu yang cukup yang dinotis lah sama Katie dari ketika aku shoot. Nah untuk mini slash performance itu mulai di jam 8. Aku kebetulan sebelum mini slash performance mulai, aku kan tidak berani membelah lautan manusia yang sebanyak itu ya. Jadi aku berada di sisi kanan panggung, aku tidak bergabung sama teman-teman. Nah di sisi kanan panggung itu ternyata aku ngobrol sama salah satu dari orang tua member generasi 7. Di footage ini kalian bisa melihat orang-orang saling melempar freebies. Jadi sana sini melempar PP, melempar freebies, melempar photocard, dan sangat seru. Nanti di footage ini kalian bisa melihat reaksi aku ketika pertama kali nonton JKT sama EKIM perform, dan kalian bisa melihat reaksi aku ketika pengumuman dikeluarkan.
Di situ aku benar-benar cukup sangat bangga, akhirnya Gen 12 dinaikkan. Di hari Minggunya itu karena aku tidak punya kegiatan, sedangkan aku pulangnya itu di hari Senin malam. Akhirnya aku memutuskan di hari Minggu aku ke FX Sudirman. Tetapi menurut aku ya, ini pendapat pribadi, aku tidak terlalu terkesan ketika mampir ke teater. Kenapa? Karena aku mampir ke teater itu ketika teaternya libur, sedangkan memang aku berharapnya tuh mampir ke teater ketika aku bisa nonton teater, kalau enggak teaternya buka. Jadi aku cukup biasa aja gitu, yang penting udah mampir ke teater. Udah di hari Senin itu kita udah siap-siap check out dari penginapan, pulang, pamitan sama ROTF. Aku pamitan, aku berangkatnya itu sama Koreno, Bangpol, sama Palpres ke bandara, dan ketemu Izalcul di bandara juga. By the way guys, ini sambil nunggu pesawat masih ada sejam lebih. Aku sama Ijal ngisi perut dulu, ganjal perut. Soalnya nyampainya nanti tengah malam guys, jam 1 WITA. So, gua makan dulu guys. Dan sampai di Makassar itu di jam 1. Aku sampai di sekitar rumah jam 2. Nah, pendapat aku tentang event ini itu, aku sangat senang. Satu, aku diterima dengan baik, diberikan sambutan hangat oleh teman-teman ROTF yang membuat Sonichi aku sangat berkesan. Di event aku ketemu sama Bang Fadlur, Dulur, dan teman-teman semua yang selama ini di Discord, termasuk Kak TV juga, tahu si Mercy aku ketemu, dan itu sangat berkesan bagi aku. Dan jadinya Sonichi event aku benar-benar sangat-sangat senang aku. So itu saja mungkin dokumenter vlog yang bisa aku ceritakan. Semoga bisa kalian nikmati. Jika kalian suka apa yang aku lakukan, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian mau komen-komen pendapat kalian juga, silahkan komen di bawah. So see you in the next content. Goodbye.